Kelompok makanan berikutnya adalah susu. Susu mentah mengandung banyak jenis mikroba yang bisa berasal dari berbagai sumber. Secara umum, susu banyak mengandung protein ya sekitar 3,2%, kemudian karbohidrat sebanyak 4,8%, dan sisanya lipid serta mineral. Kerusakan susu oleh mikroba itu terjadi akibat metabolisme komponen susu oleh mikroba. Selain kasein dan albumin, susu juga memiliki asam amino bebas yang merupakan sumber nitrogen yang baik, termasuk juga baik untuk pertumbuhan mikroba. Karbohidrat utama di dalam susu adalah laktosa, sehingga mikroba yang memiliki enzim untuk menghidrolisis laktosa akan mampu tumbuh dengan baik. Sementara lemak dalam susu itu dapat dihidrolisis oleh mikroba yang memiliki enzim lipase dan menghasilkan produk berupa asam lemak dengan berat molekul rendah seperti asam butirat, asam kaprat atau asam kaproat ya. Pada susu yang didinginkan segera setelah pemerahan, setelah beberapa hari dalam kulkas ya, mikroba yang predominan di dalam susu biasanya adalah dari kelompok gram negatif psikotrofik berbentuk batang, seperti misalnya Pseudomonas, Alkaligenes, Flavobacterium, dan beberapa coliform. Pseudomonas tidak bisa memetabolisme laktosa, sehingga dia akan menggunakan protein, sehingga dapat mengubah cita rasa susu menjadi lebih pahit atau asam. Mikroba ini juga bisa menghasilkan lipase yang heat stabil dan menyebabkan ketengikan. Sementara pertumbuhan coliform yang dapat menggunakan laktosa akan menghasilkan asam laktat, kemudian juga CO2 dan H2 sebagai produk metabolismenya, dan menyebabkan susu akan menjadi bergumpal, kemudian seperti berbusa serta menjadi asam. Sementara bakteri dari genus Alkaligenes dan coliform juga dapat menghasilkan eksopolisakarida yang menyebabkan susu menjadi seperti berlendir. Nah, jika susu mentah ini tidak segera didinginkan, maka pertumbuhan mikroba di dalam susu akan didominasi oleh mikroba mesofilik seperti misalnya Lactococcus, Lactobacillus, Enterococcus, Micrococcus, dan sebagainya. Selain itu bisa juga ditemukan Pseudomonas dan Proteus. Di antara bakteri-bakteri tersebut, bakteri yang dapat menghidrolisis laktosa seperti bakteri asam laktat ya, Lactococcus dan Lactobacillus, umumnya akan predominan dan menghasilkan asam dalam jumlah yang cukup banyak, yang kemudian dapat mencegah pertumbuhan mikroba yang lainnya. Dengan demikian, umumnya susu yang terlihat mengalami kerusakan adalah susunya menggumpal dengan rasa yang asam, yang merupakan itulah karakteristik kerusakan yang bisa kita jumpai. Jika terdapat pertumbuhan mikroba lainnya, maka dapat pula terjadi pembentukan gas, proteolisis, maupun lipolisis. Selain susu segar, susu dapat mengalami beberapa jenis pemrosesan sebelum dikonsumsi. Misalnya saja di pasteurisasi. Kebanyakan susu mengalami pemrosesan panas sebelum dikonsumsi. Di antaranya adalah melalui proses pasteurisasi. Dengan demikian, thermodurik bakteria seperti Micrococcus, Enterococcus, atau beberapa Lactobacillus, Streptococcus, dan Sporabacillus masih dapat survive setelah pemrosesan panas tersebut. Selain itu, bakteri golongan coli, kemudian Pseudomonas, Alkaligenes, itu juga bisa ditemukan dapat mengkontaminasi produk susu sebagai post-pasteurization contaminants. Suhu pasteurisasi yang disimpan dingin memiliki umur simpan yang pendek karena adanya pertumbuhan kontaminan yang psikotrofik. Pola kerusakan yang terjadi pada susu pasteurisasi ini sebetulnya mirip dengan susu segar, yaitu terjadi perubahan cita rasa yang bisa terdeteksi ketika populasi mikroba kontaminan mencapai sekitar 10⁻6 sel per mililiter. Pemrosesan berikutnya, pemrosesan panas juga dengan UHT. Susu UHT ini diproses pada suhu yang tinggi yaitu 150 derajat Celcius selama beberapa detik. Proses sterilisasi UHT ini juga merupakan proses sterilisasi yang banyak disukai. Produk hasil sterilisasi UHT hanya mengandung sedikit spora bakteri termofilik tertentu sehingga memiliki umur simpan yang panjang.
Susu UHT tidak mudah mengalami kerusakan pada suhu penyimpanan ambien atau suhu ruang, tetapi dapat rusak jika terekspos pada suhu tinggi atau sekitar misalnya di atas 40 derajat Celcius. Ini terjadi akibat adanya germinasi dari spora termofilik yang masih bisa survive setelah sterilisasi. Produk berikutnya adalah evaporated milk, condensed milk, dan sweetened condensed milk. Itu pada prinsipnya adalah produk susu yang dipekatkan. Hal ini dilakukan untuk membatasi kerusakan mikroba selama penyimpanan. Produk-produk ini mengalami pemanasan untuk membunuh baik sel vegetatif maupun spora dari mikroba. Pada evaporated milk, itu merupakan susu yang dipekatkan. Susu ini mengandung 7,5% lemak susu dan 25% total padatan. Biasanya dikemas dalam kaleng dan dipanaskan untuk mencapai sterilitas komersial. Jika diproses secara benar, maka produk ini hanya mengandung spora bakteri termofilik yang tersisa dari proses sterilisasi. Dengan demikian, pendedahan pada suhu penyimpanan yang tinggi, misalnya di atas 40 derajat Celcius, itu dapat men-trigger germinasi spora bakteri tersebut dan akan menyebabkan kerusakan produk. Untuk condensed milk, ini merupakan produk susu yang mengandung 10-12% lemak dan 36% padatan total. Pada susu jenis ini, susu mentah awalnya diberikan treatment pemanasan suhu rendah, mirip dengan susu pasteurisasi. Kemudian selanjutnya dievaporasi pada kondisi semi vakum pada suhu sekitar 50 derajat Celcius. Dengan demikian, produk ini masih mengandung mikroba termodurik yang dapat menyebabkan kerusakan. Oleh karena itu, produk harus disimpan pada suhu rendah dan memiliki umur simpan yang pendek seperti halnya susu pasteurisasi. Untuk sweetened condensed milk itu mengandung kurang lebih 8,5% lemak susu, 28% padatan total, dan 42% gula. Pada susu jenis ini, susu mentah awalnya akan dipanaskan pada suhu tinggi, sekitar 80-100 derajat Celcius, dan kemudian dipekatkan pada suhu yang lebih rendah, sekitar 60 derajat Celcius pada kondisi vakum, dan kemudian dimasukkan dalam kontainer. Nah, oleh karena itu produk ini memiliki AW yang rendah, sehingga kontaminan yang mungkin mengkontaminasi produk ini adalah ragi osmofilik, seperti Torula SP ya, yang dapat menyebabkan pembentukan gas. Jika kontainernya memiliki cukup rongga udara atau ada headspace dan oksigen, maka kapang seperti Penicillium dan Aspergillus dapat tumbuh di permukaannya.